Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya masih berbincang dengan sejumlah narasumber dari Koalisi Indonesia Bersatu yang salah satu tujuan yang diusung adalah menolak politik identitas. Saya ke Pak Arwani. Pak Arwani, sejauh mana narasi atau visi yang diusung oleh KIB saat ini, salah satunya adalah menolak politik identitas, bisa dipertanggungjawabkan dalam arti bisa konsisten ketika dihadapkan dengan lawan politik yang nanti kemungkinan atau bisa jadi menggunakan strategi politik identitas. Pak Arwani. Pak Arwani masih bergabung? Oke, saya ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, kalau pertanyaannya demikian, sejauh mana Golkar bakal konsisten untuk tidak menggunakan strategi politik identitas kalau ada lawan yang bisa jadi menggunakan strategi politik identitas? Ya, sejauh ini Partai Golkar selalu menunjukkan karakter sebagai partai teknokratis ya, dengan mengembangkan atau menawarkan berbagai program-program yang lebih terukur, sistematis, dan tentu capaian-capaian dari pembangunan. Sebagai partai yang selama ini dikenal dengan ideologi karya kekaryaan atau partai diplomatalistik gitu ya, menunjukkan bahwa memang Partai Golkar selalu mengedepankan tentang kinerja, karena itu adalah semangat ideologis dari Partai Golkar gitu. Jadi komitmen kami terhadap upaya untuk membangun politik yang rasional, politik yang tanpa identitas, saya kira selama ini telah kami tunjukkan dalam kerja-kerja politik ya. Karena kita tahu bahwa Partai Golkar adalah partai yang selama ini selalu berada di kekuasaan, selalu mewarai proses pemerintahan, dan karena itu maka yang dikedepankan oleh Partai Golkar adalah sesuai dengan ideologinya adalah soal karya kekaryaan gitu loh. Jadi soal politik identitas tentu kami selama ini mencoba untuk kami jauhi, karena itu adalah akan mengoyak semangat dari NKRI yang harus kita jaga. Nah, jadi saya kira pengalaman sejarah di mana Partai Golkar selalu berada di dalam pemerintahan dan menunjukkan karakter teknokratisme ini dan diplomatalisme ini, saya kira sudah menjadi komitmen dari Partai Golkar. Dan karena itu ya kita harus rawat tradisi rasional choice, pemilih rasional, dan alhamdulillah sejauh ini Golkar selalu konsisten dengan politik karya kekaryaan itu. Gitu. Baik, Pak Viva Yoga, kalau diberi pertanyaan yang sama? Ya, jadi PAN itu adalah partai yang inklusif, ya, yang menghargai kemajemukan, menghargai keberagaman. Jadi itu adalah merupakan bagian dari perjuangan Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi sudah klop dengan partai-partai yang lain. Oleh karena itu, ketika kita berbicara soal politik identitas, maka kita jangan merusak integrasi nasional. Bahwa perjuangan untuk melakukan political game itu tidak harus menggunakan berbagai cara yang bisa berbahaya buat nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, dan ideologi Pancasila. Karena itu adalah termasuk ketika akar rumput dipastikan juga akan diberi arahan yang sama kan? Iya, jadi yang di grassroots, di akar rumput itu juga harus mulai diajarkan cara berpolitik yang rasional dengan politik ide, politik gagasan yang mengedepankan ide-ide segar dalam rangka untuk produktivitas intelektualitas, bukan dalam rangka untuk menggemuruhkan perbedaan suku, agama, ras untuk peningkatan elektoral. Ya, itu tidak boleh terjadi. Pragmatis sekali gitu ya. Meskipun di demokrasi digital itu tidak bisa dinegasikan, tidak bisa diberantas, minimal ketika ada upaya-upaya untuk melakukan ke arah destruktif seperti itu, seluruh kekuatan partai politik harus bersatu padu untuk sama-sama bekerja sama agar proses-proses politik yang destruktif itu tidak akan terjadi. Caranya adalah bagaimana proses komunikasi,
proses kompetisi yang dilakukan itu bukan zero sum game, tetapi adalah ini kompetisi persahabatan dalam ruang demokrasi Pancasila untuk memilih pemimpin yang terbaik, yang meningkatkan kualitas kepemimpinan untuk Indonesia masa depan. Nah, itu yang menjadi harapan semua orang. Pak Arwani sudah kembali bergabung. Ya. Bagaimana komitmen P3 sendiri untuk tetap konsisten ke depannya kalaupun nanti ada lawan politik yang bisa jadi menggunakan strategi politik identitas? Ya, yang pertama P3 sudah teruji Mbak ya, dari pemilu 7 ya, kita sudah memastikan, mengkonfirmasi bagaimana komitmen kita dalam membangun politik yang lebih mengedepankan kita menjaga persatuan Indonesia ini. Oleh karena itu, P3 dengan bersama-sama Partai Golkar dan juga PAN ya melalui KIB ini kan juga salah satunya ingin lebih awal ya menyampaikan komitmen ke arah sana gitu. Jadi segala sesuatu tentu akan menjadi komitmen kita ya untuk melawan ya upaya-upaya untuk merusak demokrasi pemilu kita sehingga rakyat akan bisa menikmati betul ya pesta demokrasi ini dengan nyaman ya, dengan bahagia, ya, tidak lalu saling menjelek-jelekan di antara anak bangsa. Baik. Ini yang harus menjadi komitmen kita bersama. Baik, Mas Umam, ini buat ketiga partai untuk bisa diikuti oleh partai politik lain. Ya. Baik, Mas Umam, untuk 3 partai ini apa yang perlu menjadi catatan buat 3 partai ini supaya tadi dalam ada visi misi yang lain nanti kita bahas di lain kesempatan, tapi spesifik untuk politik identitas. Untuk ketiganya tetap konsisten karena kan godaan untuk menggunakan strategi politik yang Anda sebut tadi, strategi yang paling murah itu kan tentu terbuka lebar. Konsistensi untuk tidak menggunakan politik identitas akan ditentukan oleh dinamika politik yang berkembang. Artinya siapapun nanti jangan sampai kemudian merasa terbujuk rayu untuk menggunakan instrumen itu. Meskipun itu murah dan efektif. Karena pada saat yang sama itu bisa juga sangat destruktif. Apa yang dialami misalnya oleh sahabat-sahabat kita, di sini ada Gus Arwani ya, di P3. P3 itu adalah salah satu yang menghadapi konsekuensi dari narasi politik identitas di 2019. Kenapa? Karena salah satu yang dialami P3 adalah split ticket voting. Di level dukungan Pilpres, P3 mendukung Pak Jokowi. Tetapi ada sejumlah dapil yang menjadi basis pemilih loyal P3 karena narasi keagamaan yang diutamakan, maka kemudian pilihannya kepada Pak Prabowo. Jadi unik, ada sejumlah dapil di Jawa Timur, pilihan partai politiknya P3 tetap. Tetapi begitu kemudian di level Pilpres memilihnya Pak Prabowo misalnya. Nah, hal ini secara tidak langsung berimplikasi misalnya terhadap penurunan elektabilitas sebuah partai politik. Nah, oleh karena itu tentu kita paham sejumlah partai mencoba untuk mempertahankan basis elektabilitas masing-masing, bahkan meningkatkan ya kapasitas masing-masing. Yang terpenting adalah jangan ada pihak yang kemudian mencoba untuk memanfaatkan ini. Bukan hanya pada level agama, bukan hanya pada level kafir dan kadrun dan sebagainya, tetapi termasuk pada kelompok nasionalis yang tadi kita istilahkan hipernasionalis atau konservatif. Iya, konservatif yang ultra nasionalis. Karena tafsir tunggal Pancasila itu juga sangat berbahaya. Kelompok yang dianggap kemudian tidak sesuai dengan garis kepentingan ekonomi politiknya dianggap you are not Pancasilais. Anda anti Pancasila. Itu kan sangat-sangat mendegradasi. Ya? Jadi harus hati-hati di situ. Yang bisa dilakukan adalah negara harus hadir betul, Mbak. Dalam konteks ini, dalam konteks penegakan hukum. Betul-betul. Karena dalam elemen ini, buzzer yang kemudian memproduksi dan mereproduksi hoax, fake news, hate speech, character assassination, yang basis itu adalah menjadi sumber dari kemunduran demokrasi. Karena itu harus riuh sekali di media sosial ya. Iya, oleh karena itu KIB dengan segala komitmennya kita apresiasi, tetapi dalam konteks kita menantikan nanti konsistensi, ya kita uji nanti konsistensi dan juga efektivitas dari strategi politiknya ke depan. Tidak hanya konsistensinya tapi juga siapa capresnya kita nantikan ya. Terima kasih Pak Viva Yoga, Pak Arwani, Kang Aceh sudah bergabung di hari lahir Pancasila kali ini untuk bicara ya setidaknya kita bicara mengenai politik kebangsaan ya, politik dalam konteks etika politik Pancasila. Terima kasih sudah bergabung, Mas Umum juga terima kasih sudah bergabung.
Sesaat lagi usai Forum Christian Anda bisa menyaksikan konser Pancasila Jiwaku yang diorkestra oleh Erwin Gutawa. Ada sejumlah artis dan public figure yang akan mengisi konser Pancasila Jiwaku usai Forum Christian ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, sampai jumpa.